selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we... Ada anak Wattpad, gimana? Masih semangat kan nulisnya? Yuk yang suka nulis cerita ngumpul sini karena aku mau kasih tahu rahasia. Rahasia apa sih, Kak? Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau bagiin tips bikin dialog yang bagus yang bisa bikin cerita kalian itu lebih mengalir. Kalian tahu dialog kan? Intinya dialog itu berisikan obrolan dari satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, siapa di sini yang dialog dalam ceritanya itu terasa monoton, gak aktif, pasif, boring, terlalu pendek, bahkan kalau dibaca tuh kerasa kayak hambar, gak ada feel-nya kayak gitu. Gak apa-apa, jujur aja, karena emang bikin dialog yang bagus itu susah-susah gampang. Buat sebagian penulis, terutama pemula gitu kan, nulis dialog itu biasanya jadi tantangan terbesar saat kita nulis cerita, ya nggak sih? Apalagi dialog ini tuh kayak jadi satu poin penting yang bisa buat ningkatin kualitas cerita kita. Nah karena itu nulis dialog juga ada tata caranya ya teman-teman, nggak cuma sekedar nulis pertanyaan dan jawaban aja. Tapi kadang itu kita mikir juga kan, kita tuh udah ngerasa kayak nulis dialog yang bagus, tapi entah kenapa rasanya masih monoton. Dan itu biasanya kenapa sih? Biasanya penyebabnya itu karena dialog yang kita tulis itu nggak ada konflik, pembahasan mendalam, atau masalah yang dibahas. Jadi kerasanya tuh kayak pasif, nggak bernyawa, dan kayak datar aja. Yang baca pasti juga bakalan bosen atau boring kayak gitu kan. Ya udah Kak, buruan dong kasih tipsnya. Sabar, aku bakalan kasih tipsnya kok, dan fix tips ini bakalan bikin dialog kamu lebih berkualitas dan lebih oke. So buat yang penasaran, pantau terus video ini sampai habis ya, dan jangan lupa juga buat tulis poin-poin yang menurut kalian penting, oke? Tips yang pertama adalah dialog terbuka atau open dialog. Nah, di sini kita harus bikin dialog yang aktif ya teman-teman. Kuncinya adalah kita harus bikin respon aktif antara tokoh satu sama lain. Caranya gimana Kak? Caranya kita bisa ngasih pertanyaan yang jawabannya itu bisa dijelaskan secara panjang, berkesan mendalam, dan mengandung informasi. Nggak cuma dijawab dengan iya, udah, belum, pokoknya cuma dijawab dengan satu kata aja. Oke, ini aku kasih contoh yang bukan open dialog. Ada percakapan, si A nanya, lo udah makan belum? Terus si B jawab, belum sih. Terus si A nanya lagi, ya udah kita makan di kantin yuk, kan gue janji mau traktir. Terus si B jawab, ayo. Gimana menurut kalian? Terasa kayak datar gitu kan? Sedangkan contoh yang kedua ini adalah open dialog. Lo udah makan belum? Gimana kalau kita makan di kantin? Enakan makan mie ayam atau soto? Ya gue belum makan nih, ayo deh, gue juga lagi pengen makan mie ayam nih, tapi nggak pakai sawi ya. Anyway, lo yang traktir kan? Haha, inget aja lo, iya gue yang traktir, kan gue udah janji mau traktir lo. Coba dibandingkan, gimana? Kelihatan banget kan perbedaannya kalau dialog yang kedua ini terasa lebih hidup. Apalagi pembaca bakalan dapat informasi kalau ternyata tokoh si B ini nggak suka kalau makan mie ayam pakai sawi. Ya kayak gitulah intinya, kita bisa ngasih pertanyaan yang mengandung opini atau pendapat atau komentar dengan tokoh yang menjadi lawan bicara. Tips yang kedua adalah ciri khas tokoh. Dalam satu cerita, nggak mungkin dong ya cuma ada satu tokoh aja, pasti ada banyak banget kan. Nah, jangan sampai dialog antara tokoh satu dengan tokoh lainnya itu sama plek, entah itu dari logatnya, gaya bahasa, penulisan, gaya berbicara. Pokoknya jangan sama plek, usahakan untuk memberikan ciri khas setiap tokoh. Itu tuh fungsinya untuk membedakan karakter. Misalnya gini, tanpa penulis ngasih tahu melalui dialog teks, misal ucap Sera, itu pembaca pasti udah tahu duluan kalau yang ngomong itu Sera. Contohnya lagi di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, kalian pasti tahulah ya. Di sini aku mau bahas karakter Sisi. Setiap mau dia ngomong, dia itu punya ciri khas kan dengan kata-kata
Nah, itu merupakan ciri khas tokoh karakter kayak gitu. Sampai sini paham kan? Next tips yang ketiga adalah gaya penulisan. Nah, gaya penulisan dialog di sini bisa berupa tanda baca, peletakan dialog teks, terus juga gaya penulisan dan lain-lain. Nah, ini aku ada contoh dialog dengan kalimat yang sama tapi gaya penulisannya berbeda-beda. Aku tekenin lagi ya teman-teman. Gaya penulisan akan menentukan bagaimana dialog tersebut dibaca. Nah, contohnya yang pertama itu biasanya tuh si pemarah. Terus yang kedua itu biasanya si kalem. Dan yang ketiga itu biasanya si penggoda kali ya. Nah, yang keempat ini biasanya si sombong. Terus yang terakhir ini yang kelima tuh biasanya si pemalu. Intinya apa? Cara penulisan dialog dan tanda baca yang digunakan itu bisa menciptakan kesan yang berbeda-beda. Dan secara nggak langsung sebenarnya kita itu bisa menunjukkan sifat karakter tokoh kita melalui dialog yang dia ucapkan tanpa harus repot-repot kita menjelaskan lewat narasi. Itu malah lebih menarik kan, lebih bagus kan? Next tips yang terakhir adalah jangan bikin dialog panjang. Pada dasarnya dialog ini juga membantu pembaca dalam memahami karakter ya teman-teman, entah itu sifatnya, perasaan yang sedang dialami si tokoh atau kepribadiannya kayak gitu. So biar dialog yang kamu tulis itu nggak ngebosenin, kamu usahakan untuk menulis yang penting aja. Kayak kalian harus mengeliminasi mana yang harus dibuang dan mana yang harus dimasukin ke dalam dialog. Tapi kalau emang kamu mau bikin dialog tentang penjelasan yang benar-benar harus panjang kayak gitu, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan langsung jadi satu dan malah berakhir jadi kayak paragraf kayak gitu. Please jangan banget, karena dilihat pun nggak enak. Apalagi kalau ngebacanya pasti panjang banget, itu bosen kan. Jadi ada baiknya kamu penggal aja, kamu kasih jeda kayak gitu kan, biar nggak kebanyakan dan ngebacanya juga enak. Nah, selain 4 tips tadi, aku juga mau ingetin lagi nih untuk jangan mengulang informasi yang udah dibahas melalui narasi terus kalian bahas lagi pakai dialog. Itu buat apa sih sebenarnya? Malah bikin cerita kalian itu bertele-tele. Jadi yuk kita sama-sama belajar bikin dialog yang bagus. Dengan fungsi dialog yang sebanyak itu, kayak sayang banget gak sih kalau kita bikin dialog yang gak bagus. Oh iya, aku mau ngingetin lagi kalau aku tuh udah pernah bahas soal penulisan dialog dengan tanda bacanya lengkap. Kalian bisa tonton di video aku yang ini, karena itu lengkap banget, jadi kalian bisa tonton aja. So segini aja video aku kali ini. Kalau kalian ada saran atau pendapat, jangan ragu buat tulis di kolom komentar, oke? Buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian harus subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan bantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.